Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba, tepatnya di hari Selasa seorang Islam Tuhan, tanggal 4 bulan April tahun 2023 kita dapat berjumpa melalui ibadah online seorang Islam Tuhan yang setiap hari ditayangkan saudara. Saudaraku, betapa indahnya pada saat ini di mana Tuhan telah membangunkan kita seorang Islam Tuhan sehingga pada hari ini kita dapat beribadah seorang Islam Tuhan dengan Tuhan seorang Islam Tuhan, karena kita percaya ketika kita dapat meluangkan waktu kita, maka disitulah ada hal yang Tuhan akan lakukan buat hidup kita seorang Islam Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas seorang Islam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami telah bangun. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Roma 8 ayat 28 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan seorang Islam Tuhan. Roma 8 ayat 28 sampai 30 yang berkata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dan semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah, gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan dalam kitab Roma 8 ayat 28 sampai 30 saudara. Firman ini adalah firman yang diutarakan oleh Rasul Paulus seorang Islam Tuhan. Rasul Paulus adalah memiliki baik itu di dalam penyampaian firman Tuhan saudara. Untuk itu dia sampaikan kepada jemaat Roma saudara. Jadi Tuhan memakai Rasul Paulus sedemikian rupa sehingga apa yang dimiliki karunia dalam menyampaikan Injil seorang Islam Tuhan, yaitu untuk diingatkan kepada jemaat yang dipimpinnya seorang Islam Tuhan, yaitu jemaat Roma saudara. Jadi jemaat Roma yang dinasihati oleh Rasul Paulus yang berkata, yang pada pagi hari ini kita diingatkan juga sebagai orang percaya seorang Islam Tuhan, bahwa Allah itu melakukan segala sesuatu seorang Islam Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan saudara. Dalam setiap persoalan seorang Islam Tuhan, dalam setiap masalah, dalam setiap kondisi, baik itu kondisi yang tidak baik maupun baik seorang Islam Tuhan, itulah Allah turut bekerja. Allah tidak melakukan segala kehidupan manusia sebagai orang percaya seperti jalan pintas saudara, atau jalan tol yang bebas hambatan, tetapi Allah memakai segala cara untuk apa seorang Islam Tuhan, untuk di kehidupan orang yang mengasihi Allah saudara. Jadi orang yang mengasihi Allah, walaupun itu Allah mengasihinya seorang Islam Tuhan, maka dalam setiap persoalan, maka dalam setiap kondisi yang mungkin tidak mengenakan yang kita alami secara khusus seorang Islam Tuhan, disitulah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Mengapa Allah melakukan itu? Mengapa Allah seorang Islam Tuhan setiap masalah mungkin yang kita alami yang tidak mengenakan itu seorang Islam Tuhan, Tuhan turut bekerja? Karena adalah seorang Islam Tuhan, Allah benar-benar mengasihi kita. Allah yang begitu setia sehingga apa yang dilakukan Allah seorang Islam Tuhan, walaupun mungkin kondisi kita yang dalam keterpurukan, yang dalam mungkin yang tidak mengenakan seorang Islam Tuhan,
Disinilah yang diingatkan kepada jemaat Roma itu yang dinasihati oleh Rasul Paulus, yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala kondisi, saudara. Kondisi kita, baik itu juga dalam setiap peristiwa yang kita alami, disitulah Allah turut bekerja. Allah tidak akan membiarkan kita, seorang Islam Tuhan. Allah begitu mengetahui kondisi kita, atau juga dia mengetahui peristiwa dari A sampai Z yang kita alami. Bahkan dari semenjak kita lahir dari masa lahir seorang Islam Tuhan sampai sekarang ini seorang Islam Tuhan, itu Allah sudah tahu memori kita. Baik itu kekurangan kita, baik itu kelemahan kita, baik itu juga seorang Islam Tuhan yang kita mungkin cepat marah-marah, itu Allah sudah mengetahui. Maka saat pada pagi hari ini sesuatu nasihat yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Karena orang yang percaya seorang Islam Tuhan diperlukan untuk mendapatkan kebenaran, diperlukan untuk dinasihati. Supaya apa, saudara? Karena lewat nasihatlah maka orang itu kembali kepada jalan Tuhan. Banyak orang tidak menerima nasihat daripada firman Tuhan. Maka seorang Islam Tuhan hidupnya hanya bisa berputar-putar segitu saja, seorang Islam Tuhan. Yang terhadap setiap peristiwa yang dialami. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya dalam firman Tuhan ini yang menasihati kita supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan itu bekerja dari setiap peristiwa yang kita alami. Misalnya kita seorang Islam Tuhan bekerja, kita dimarah-marahi seorang Islam Tuhan kepada pimpinan kita, kemungkinan juga kita tersinggung. Ingatlah sesuatu firman ini yang ketika kita dengar, maka kita lihat bahwa itu Tuhan turut bekerja. Supaya apa? Yang mungkin kita dimarahin sama pimpinan, ditegur, itu bisa dapat mungkin kita ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dapat menerima pimpinan itu, walaupun pimpinan itu seorang Islam Tuhan tidak mengenakan seorang, atau pimpinan itu seorang Islam Tuhan yang kata-katanya kasar, itu dapat juga kita bisa menerimanya. Supaya apa seorang Islam Tuhan? Supaya dalam firman Tuhan ini ketika kita menerima nasihat, baik itu nasihat kepada pimpinan kita seorang Islam Tuhan, disitulah dalam segala kehidupan kita dibawa untuk dapat menerimanya seperti nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Yang membawa kehidupan kepada orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus itu, yang berkata berikutnya seorang Islam Tuhan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia seorang Islam Tuhan, kita yang benar-benar mengasihi Dia. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan seorang Islam Tuhan? Karena seperti di dalam perintah Tuhan yang Tuhan berkata sendiri, yang berkata seorang Islam Tuhan, hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Disitulah sesuatu hukum perintah Tuhan. Maka kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka ketika kita melakukannya saudara, perintah-perintah seperti untuk mengasihi Tuhan seorang Islam Tuhan, disitulah Allah juga turut adil, turut bekerja dalam setiap peristiwa kondisi yang kita alami seorang Islam Tuhan. Di sini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah memantau kita, Allah melihat kita, bahkan Allah tidak tinggal diam ketika Dia melihat kita seorang Islam Tuhan. Ingat dalam peristiwa Ayub seorang Islam Tuhan, di mana Ayub yang tadinya orang terkaya pada zamannya, kemudian hilanglah harta bendanya, hilanglah kemudian anak-anaknya seorang Islam Tuhan, dan semua orang yang dikasih menjauh kepadanya. Bahkan penyakit yang dialami, penyakit kulit yang seorang Islam Tuhan, itu dialami secara yang langsung kepada Ayub itu. Tetapi Ayub tetap mengasihi Tuhan, tetap tidak mengomel seorang Islam Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan seorang Islam Tuhan.
Jadi hal yang dialami dari setiap peristiwa yang dialami Ayub ini, maka disitulah Tuhan mengangkat dia. Karena dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap jujur, dia tetap saleh. Seorang Islam Tuhan, di sini kita melihat bahwa setiap peristiwa yang tidak mengenakan itu, karena dari tidak mengenakan itu, Tuhan mengorbitkan yaitu Ayub sedemikian rupa seorang Islam Tuhan. Kehidupan kita ketika kita mengalami kesusahan seperti yang dialami oleh Ayub itu seorang Islam Tuhan yang mungkin kita alami, anggaplah segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan kita karena kita mengasihi Allah seorang Islam Tuhan. Allah mengangkat Ayub sedemikian rupa, maka seorang Islam Tuhan dalam kehidupan kita yang terpanggil, yang menurut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang dikatakan dalam firman Tuhan berikut ini seorang Islam Tuhan, yaitu bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah seorang. Jadi sebenarnya kita adalah orang yang terpanggil seorang Islam Tuhan. Orang yang terpanggil ketika menjalankan apa yang diharuskan dijalankan seperti kita mengetahui seorang Islam Tuhan. Apa yang kita ketahui? Ya kita ketahui Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati, dan kitalah adalah anak-anaknya, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Dipanggil untuk apa seorang Islam Tuhan? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Dipanggil apa seorang Islam Tuhan? Untuk benar-benar mengasihi Allah. Maka firman Tuhan di ayat berikutnya dikatakan ini seorang Islam Tuhan di ayat 2:30 yang berkata seorang Islam Tuhan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya dari semula, mereka juga dibenarkan dan mereka juga dimuliakan seorang Islam Tuhan. Nah saudara yang Islam Tuhan, ini akibat dari kehidupan kita yang mau untuk ketika kita dipanggil seorang Islam Tuhan ingin dibawa untuk menjadi serupa dengan Allah. Maka disitulah kita harus mengerti ketika kita mengalami hal yang mungkin tidak mengenakan, bahwa Tuhan itu turut bekerja seorang Islam Tuhan. Dari setiap peristiwa yang kita alami saudara. Misalnya kita kehilangan harta benda, kita kehilangan yang kita kasihi seorang Islam Tuhan. Ini sesuatu firman untuk dapat kita bangkit bahwa Tuhan turut bekerja saudara. Jadi hal ini adalah yang memberikan sesuatu nasihat yang sangat luar biasa kepada jemaat Roma yang dinasihati oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan turut bekerja seorang Islam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini saudara, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Supri, terima kasih buat Pak Teguh, terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain seorang Islam Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu bersama dengan Tuhan seperti pagi hari ini. Kita yakinkanlah bahwa setiap yang kita alami disitulah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita bagi kita yang mengasihi Tuhan seorang Islam Tuhan. Demikianlah sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari seorang Islam Tuhan kita tutup di dalam doa saudara. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mendapatkan firman-Mu yang mengajari kami bahwa Engkau turut bekerja dari setiap peristiwa, dari setiap persoalan, dari setiap kondisi yang mungkin tidak mengenakan, disitulah Engkau turut bekerja ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk kami ya Tuhan di pagi hari ini, agar segala hal yang ketika kami melakukan tugas, ketika kami bekerja, bahkan ketika kami yang mungkin dicaci maki, dijelekkan ya Bapa yang baik,
bahkan diomongin tidak baik ya Tuhan, itu semua Engkau turut bekerja ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menasihati kami ya Tuhan. Saat hari ini saudara-saudaraku yang telah menyaksikan video ini ya Tuhan, berkatilah mereka, berkati kehidupan mereka ya Bapa. Tambah-tambahkanlah mereka untuk mengenal Engkau secara dalam ya Tuhan, sehingga mereka benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya ketika kami benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan, maka Engkau juga akan ya Bapa menolong kami, campur tangan hidup kami ya Tuhan, bahkan benar-benar Engkau akan mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala waktu yang Kau berikan. Kalau pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam kesegaran jasmani ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebelum kami beraktivitas dari pagi hingga malam ya Bapa, biarlah ya Tuhan kami serahkan segala kegiatan kami. Kami percaya ya Bapa, bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami mantap melakukan segala perkara-perkara untuk kami izin untuk kami dapat lakukan ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan. Terimalah ya Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa saudaraku yang kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.